أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai detik ini masih semangat untuk melanjutkan kegiatan santri weekend. Dan beberapa saat lagi sampai pada penghujung. Nanti insya Allah kita akan foto di sini, ya. Dan foto kilat. Maksudnya foto kilat itu ya, cepat gitu ya. Biar waktunya hemat. 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di enggak 2, 3 di belakang. Berapa jumlahnya? 7 ya. Tapi begitu kelamaan langsung kita singkirkan. Jadi misalnya pakai bedak dulu, bye-bye gitu ya. Langsung cepret gitu ya. Cepret ya. Biar punya kenangan. Yang di atas itu kenang-kenangan bersama para santri. Kalau di sini bersama kursi. Ya, bersama kursi ini. Ini kursi ini adanya cuma di Mekah ini. Adanya di Mekah. Saya waktu haji, saya lihat kok bagus desainnya ya, bentuknya bagus, saya foto, saya kirim ke Jepara. Saya masih di Mekah, fotonya udah sampai Jepara. Kurang seminggu saya pulang itu. Terus saya bilang, saya sampai Solo, kursinya harus sudah ada. Nah, itulah kebiasaan Habib Novel. Harus sudah ada. Saya mau cerita dikit. Semalam saya bagi buku senilai 30 juta, betul ya? Tahaddusan bi ni'mah, alhamdulillah saya tuh nggak sempat lihat handphone. Nah malam saya lihat handphone, ada yang transfer saya 50 juta. Ya, pagi-paginya orang yang sama yang saya juga nggak apal siapa beliau ya. Yang jelas laki-laki bukan perempuan. Ya, perlu didetailkan soalnya itu. Saya lihat lagi ada transfer dari rekening yang sama dan orang yang sama 50 juta. Alhamdulillah, itu baru kalau 30 juta kali 10, ya itu baru 1/3. Tapi 1/3 tunai. Betul kan ya? Ya 1/3 tunai. Mau ragu sama yang tidak boleh diragukan gitu kan? Kan harus yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya kalau yakin ya semuanya mudah-mudah saja. Jadi nanti bulan April akhir harus lunas 3,3 miliar. Ini sudah angkanya kurang 100 juta. Berarti kurang 3,2 miliar. Alhamdulillah. Ternyata gak usah pakai mikir dan gak perlu dipikir, sudah difikirkan sama yang maha memikirkan, diatur sama yang maha mengatur. Sementara kita ngopi, foto-foto, nyantai di atas, ya betul ya? Betul? Ya betul. Ternyata Allah ngurus, nikmatnya hidup, alhamdulillah. Gitu kok pengen jadi orang yang mumet, yang ruwet, yang capek dengan gaya sok pinter, sok bisa, sok mikir, dan sok-sok atas nama lainnya. Ikhwani rahimakumullah, semalam saya dapat masukan dari teman-teman satu istilah yang mungkin semua belum dengar. Kalau mbak-mbak sudah, mas-mas mungkin belum dengar. Zaman sekarang ini ada yang namanya corporate, apa? Pipi ngomongin pipi guys. Tulisannya gimana? Corporate gitu ya. Oh, corporate gitu ya. Corporate slave apa slave? Slave. Tapi bacanya apa? Wis pokoknya budak perusahaan gitu aja kok repot. Iya. Budak
perusahaan, betul gitu. Nah, jadi zaman sekarang ini banyak orang yang nggak sadar menjadi budak perusahaan, kehilangan kebebasan karena bekerja pada suatu perusahaan. Ya perusahaan membayar, yang dibayar harus bekerja. Tapi karena bekerja kehilangan banyak hal yang seharusnya tidak hilang dengan bekerja. Makanya dengan belajar bersama ini saya berharap teman-teman santri weekend bisa nantinya menjadi orang-orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Karena berdiri di atas kaki orang lain itu menyakitkan orang lain, saudara-saudara. Loro itu ngidak gitu kan ya, sakit. Bisa mandiri, bisa wira swasta. Mulailah dengan belajar menjual. Mulailah dengan belajar menjual. Laku enggak jadi masalah. Tapi setiap ketemu orang, kamu ajak orang itu untuk membeli produk kamu. Jangan takut, niat ibadah ya niat ibadah. Misal mbak-mbak jualan kudung merek, tulis aja merek enggak jelas. Ya, merek enggak jelas. Nanti orang kan bingung, merek apa ini? Kudung enggak jelas itu. Di Indonesia itu semakin nyeleneh semakin dicari. Semakin kamu gila semakin tenar. Semakin kamu waras semakin biasa, gitu kan ya? Itu bukan cuma di Indonesia, ya, di seluruh dunia. Nah, ketemu orang diajak ngobrol kan, teman gimana kabarnya? Mbak, kudungnya bagus ya. Kalau pakai ini kelihatannya lebih bagus. Ya. Nih, kalau cocok ini nomor WA saya. Ya. Ongkos kirim bayar sendiri. Kalau orang lain ongkos kirim gratis ya. Ongkos kirim bayar sendiri. Saya enggak jual barang murahan, tapi saya jual barang murah. Wah. Pinter ngomong gitu loh. Jangan mau nawarkan apa ya, beli ya. Masa dia mau beli? Jadi kok orientasinya beli atau tidak beli, bukan. Sekarang ini yang jadi pokok adalah saya berani ngomong atau tidak. Bukan laku atau tidak, berani ngomong atau tidak. Niatnya ibadah. Nanti kalau udah niatnya itu ibadah, saya jamin insya Allah kamu akan menjadi bahagia. Aku bisa ngomong. Apalagi ada yang beli satu saja, senangnya luar biasa. Niatkan apa? Coba nih yang masih kuliah angkat tangan. Yang masih kuliah, oke. Yang nyantri di pesantren angkat tangan. Iya, itu ya kuliah ya nyantri. Yang pengangguran angkat tangan. Iya. Oke. Yang budak perusahaan. Iya. Buat semuanya di bidang manapun, mau nganggur, mau budak perusahaan, mau apapun namanya, harus belajar usaha sendiri. Bisa atau ngantor sama usaha, jadikan teman-teman di kantor korban berikutnya, kan gitu ya. Kalau di kampus, jadikan teman-teman di kampus korban berikutnya. Untuk yang belum menikah maupun yang sudah menikah, niatkan satu hal, yang pasti barokah. Apa itu? Membahagiakan orang tua. Membahagiakan orang tua. Jadi jualan itu niatnya bukan cari duit lagi. Ya, mau bahagiakan orang tua. Begitu dapat, ya, Bu, ya, pisang goreng, martabak, ya, ayam goreng, oleh-oleh. Dari mana? Alhamdulillah ada yang laku. Ya, alhamdulillah ada yang laku. Itu senengnya ibu luar biasa. Mungkin kamu dapat untung cuma 15.000, tapi itu menyenangkan ibumu, untungnya double. 15.000 enggak seberapa, tapi langsung jadi jannah, jadi surga. Sementara ada orang yang dapat untung miliaran rupiah, tapi enggak dapat surga. Nah itulah hidup dengan bahagia, setiap langkah bahagia. Dapat uang 1.000 rupiah kok bahagia, karena dia punya cita-cita, 1.000 ini nanti akan membuat ibuku tersenyum, ya ayahku tersenyum. Nanti kamu jangan lagi berharap
mohon maaf ya, yang kuliah-kuliah saya nasihatkan, nanti boleh dipotong ini, dipotong, di-share, di-upload, viralkan. Ya, yang ini. Jangan jadi orang yang kalau kaya nunggu lulus kuliah. Jangan jadi orang kalau kaya nunggu lulus kuliah. Sehingga ketika di bangku SMA, ketika mulai semester 1 kuliah, ya ditanya, kerjamu apa? Saya masih kuliah. Saya masih kuliah. Sementara ketika dia kuliah, itu tiap malam minggu kerjanya nongkrong di kafe. Iya, tiap hari juga nongkrong di tempat makan. Maksud saya banyak waktu luang yang tersia-siakan. Kalau kamu baru berpikir nanti saya akan kaya setelah selesai kuliah, saya akan bekerja setelah punya gelar. Rata-rata orang lulus kuliah itu usianya 20, 24, 25, ya 24, 25. Berarti nanti kalau toh kamu sukses, itu suksesmu nunggu umur 30 tahun. Betul? Suksesmu nunggu umur 30 tahun. Masya Allah, sukses yang sangat tertunda. Alangkah indahnya kalau dari SMP, SMA, awal kuliah sudah membangun bisnis. Maka ketika diwisuda oleh dosen itu dia mengatakan, Pak, saya tidak akan kerja dengan gelar ini. Kenapa? Sugih aku, Pak. Ya, saya lulus kuliah tidak akan bekerja dengan gelar ini dan saya tidak akan cari perusahaan. Dan terus kamu ngapain? Gelar ini hanya untuk memantapkan bisnis saya. Ya, hanya untuk memantapkan bisnis saya. Tadinya warung bakso Bang Edi, sekarang saya ganti warung bakso Bang Insinyur Edi. Ya. Biar agak keren Pak, gitu loh Pak ya. Jadi kayaknya itu enggak telat. Nah ini yang dilupakan banyak umat Islam. Insya Allah saya akan bahas singkat, terus kita ngobrol yang lain ya, singkat. Bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang sudut pandangnya itu sempit ke satu titik. Jadi kalau lihat Nabi Muhammad SAW yang dilihat sholat, puasa, zakat, haji, zikir, doa, ya ibadah mahdhah, ya ibadah yang murni. Lihat Nabi Muhammad SAW sudut pandangnya akhlaknya mulia, ya akhlaknya mulia, tutur katanya indah, pribadinya hebat, ya. Sudut pandangnya itu. Tapi ada satu sisi yang dilupakan. Ada satu sisi yang dilupakan. Beliau adalah anak yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Yatim piatu yang sukses sebelum menginjak usia 25 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara ya kita baru mau belajar sukses di umur 25 tahun. Berarti sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya biar umur 25 tahun sukses? Maaf loh ya. Maaf ya Mas ya. Ini buat yang belum menikah. Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun menikah dengan janda cantik, jelita, tercantik di Jazirah Arab, terkaya ya di tanah Arab, julukannya Ratu Mekah, diidamkan oleh semua pria ganteng dan pria kaya yang ada di tanah Arab. Nah kalau kamu di wilayahmu ada janda, cantik jelita, kaya raya, kamu coba mendekat, Masya Allah, bodyguardnya ngusir kamu saudara-saudara. Siapa kamu? Jangan ganggu, gitu kan ya? Karena enggak levelnya tuh katanya si janda enggak layak kamu enggak layak. Dan banyak orang salah memberikan deskripsi tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Digambarkan Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, tua, udah punya anak 2, ya Rasul menikahi wanita yang tua. Ini kurang ajar luar biasa. Mbak, mohon maaf Mbak, boleh nanya?
Pernah enggak ketemu orang umurnya 50 tahun, tapi Anda kaget, 50 tahun kok masih seperti anak SMA, pernah enggak? Pernah kan? Jadi lihat wajahnya, kaget kita. Setelah lihat KTP ternyata 50 tahun. Ini bukan hasil editan Photoshop loh, bukan ya. Bukan editan mesin-mesin pengedit, aplikasi atau program, enggak. Tapi asli loh, ini umurnya segini. Wajahnya kok seperti 17 tahun. Itu di Indonesia tahun 2020 ada yang udah kena kita ini polusi tingkat tinggi, makan yang junk food semuanya ya. Dengan kosmetik yang ada, itu ada wanita-wanita yang sudah tua tapi tampak sangat muda. Sebaliknya, maaf ya Mas ya, ada umurnya 17 tahun, wajahnya boros luar biasa. Ya orang kaget, kamu ini kok seperti umur 50 tahun, kenapa? Banyak masalah. Ya banyak masalah. Begitu masalah disingkirkan berubah jadi 12 tahun. Ya segernya luar biasa. Itu kan karena dalamnya itu. Subhanallah. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu memang betul janda. Betul janda punya anak 2. Tapi kecantikannya, itu nenek saya loh, jangan macam-macam kamu. Kamu merendahkan tuntutan double, merendahkan Ummahatul Mukminin dan akan saya tuntut merendahkan nenek saya. Karena sah secara nasab itu nenek saya, itu keluarga saya. Kamu rendahkan, kalau saya tuntut di negara ini ya merendahkan nama baik nenek saya, itu sah. Betul. Ya bukan cuma sekedar sebagai umat, tapi sebagai cucu itu saya bisa nuntut. Ini wanita yang sangat mulia, cantik jelita, belum ada yang bisa mengalahkannya. Bidadari pun cemburu. Ya, bidadari pun cemburu melihat kecantikannya zahiran wa batinan. Mulia, suci. Sayyidah Khadijah kaya raya. Cari pasangan. Siapa yang kira-kira pas buat saya? Datang fulan, kaya, ganteng. Ditolak sama Sayyidah Khadijah? Enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Fulan, enggak. Lihat Nabi Muhammad SAW, Nabi belum minta, Sayyidah Khadijah yang minta. Jangan sampai yang satu ini lepas dari saya. Ya. Dia milikku karena aku sudah jadi miliknya. Masya Allah, luar biasa. I'm yours. Wah, keren bro. Nenek saya. Langsung berjuang, nenek saya berjuang. Gimana cara mendapatkan kakek saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kirim utusan gitu kan ya. Modalin, ya. Ajak bisnis bareng. Nanti laporkan ke saya setelah pulang dari perjalanan. Kisah-kisahnya bagaimana? Namanya orang jatuh cinta itu dengar kisah kekasih itu bahagia, betul ya. Wah, cuman dikasih tahu duduknya begini, nyes. Itu namanya jatuh cinta. Ketika dagang jualannya caranya begini, nyes, apalagi memang ceritanya indahnya luar biasa. Belum lagi muncul yang namanya mukjizatnya, irhasatnya muncul. Kalau jalan itu awan tidak mau meninggalkannya, awan ingin ikut pergi bersamanya. Keren toh ya. Jangan pakai bahasa yang ketika berjalan dinaungi awan, itu bahasa lama. Itu kenapa awan gak mau pergi? Karena awan jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berjalan, awan ikut berjalan ngejar, gak mau ketinggalan. Tapi anehnya dimanapun beliau berada, saya cari bayangannya gak ketemu. Bayangannya gak ada, Rasulullah SAW gak ada bayangannya. Kok bisa begitu? Iya, karena beliau adalah cahaya yang lebih kuat dari semua cahaya yang ada. Terangnya luar biasa, sehingga tidak bisa kena bayangannya kalah oleh cahayanya. Kenapa seperti itu? Sebab kalau Nabi Muhammad SAW ada bayangannya diinjak, maka yang menginjak tidak akan masuk surga. Karena sama dengan menginjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmatan lil ummah, Allah buat nggak ada bayangannya. Ojo mbok pikir, wah, mungkin tuh ya, masuk menungso gak ada bayangannya, wah selama mungkin. Nah ini penyakit ini. Itu orangnya sakitnya luar biasa. Udah yang begitu nggak usah diikutin, ya nggak usah diikutin. Skip, bye bye. Golonganmu gak melu aku.
Ini enggak jelas itu ya. Ya golongan enggak jelas. Itu Rasulullah SAW seperti itu. Nah, umur 25 tahun Nabi SAW menikah dengan wanita yang seperti itu, yang mencintainya, yang belum menikah sudah mengatakan aku ini milikmu gitu ya, aku milikmu, tapi enggak menyentuh, enggak seperti orang zaman sekarang, aku milikmu, PN, enggak usah nikah. Naudzubillah min dzalik. Jaga betul, subhanallah. Pertanyaannya di sini, bagaimana Nabi Muhammad SAW umur 25 tahun sudah menjadi seseorang yang akhirnya dikejar ya oleh konglomerat terkaya di Jazirah Arab, wanita tercerdas dan tercantik dikejar. Sementara kamu sekarang Mas mengejar dibuang. Maaf lo ya. Maaf, ini apa namanya sekedar gambaran ya, gambaran. Mbak, maaf Mbak, tolong jujur sama saya, boleh ya? Pria ganteng, suka enggak? Yang keras, pria ganteng, suka enggak? Iya. Pria harum, suka enggak? Pria baik hati, suka enggak? Pria kaya raya, suka enggak? Kalau ada pria ganteng, baik hati, wangi, kaya raya, kamu suka atau suka banget, betul ya? Suka banget, betul? Kira-kira kamu nunggu dilamar atau kamu pengen segera melamar? Tuh. Paham enggak maksud saya? Jadi kalau kita jadi pria yang seperti itu, duduk manis, ngantri yang lain bro, ngantri. Masya Allah. Siapa ya kira-kira yang dipilih sama dia? Siapa yang dipilih sama dia? Maka ada istilah dalam dunia wanita. Ketika ada seorang pria idaman menikah, kalimatnya apa? Banyak yang patah hati, gitu kan ya? Banyak yang patah hati. Nah, gimana caranya jadi seperti itu? Jadi seperti Nabi Muhammad SAW. Lihat, ketika lahir ayahnya udah meninggal. Beliau SAW, ya ayahnya udah meninggal. Sama ibunya dididik mandiri. Anak yatim ini dititipkan di desa. Untuk apa? Untuk menjaga. Karena kalau tinggal di kota, anak kecil tinggal di kota, dewasa itu akan rusak. Rusak bagaimana? Mekah itu ibu kota, tempat tujuan ya orang-orang yang mau dagang dari seluruh dunia. Dan di Mekah itu ada Ka'bah, yang mukmin maupun enggak mukmin semua mensakralkan Ka'bah tersebut. Jadi berbagai golongan manusia itu ke Mekah dengan budayanya masing-masing, pakaiannya masing-masing, gaya bahasa masing-masing. Ini kalau sampai anak kecil tinggal di Mekah melihat, itu lebih kuat rekamannya daripada mendengar. Apa yang dia lihat lebih terekam daripada apa yang dia dengar. Itu anak-anak. Maka orang-orang Arab dulu pinter. Anaknya masih kecil tidak boleh tinggal di rumah, tapi diungsikan ke desa. Kalau bahasa kita ya, diungsikan. Ditaruh di desa yang jauh dari peradaban kota, karena di desa itu masih original, asli, bahasanya asli. Ya, kemudian peradabannya juga asli, udaranya juga asli, sehingga bayi tumbuh sehat. Kalau minum ASI, asinya ibu yang enggak kena junk food. Sementara di kota ibunya makannya junk food, enggak karu-karuan gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun yatim, dari kecil sama ibunya udah dijauhkan dulu, udah kamu ke sana. Kenapa? Ini anak harus jadi orang luar biasa. Dari kecil dididik mandiri, jauh dari orang tua, mandiri. Nantinya dikembalikan. Kalau kita sebaliknya, ya kita sebaliknya. Nanti kalau udah dewasa, baru biar mandiri. Sehingga ketika sudah dewasa, biar jauh dari orang tua. Ini kan pola pikir yang luar biasa. Mau enggak nanti kalau udah dewasa ditinggal anak-anaknya? Enggak mau kan, pengennya kalau udah dewasa anak-anak pada kumpul. Menjelang mati ya kita didampingi sama keluarga. Fenomena sekarang itu anak kalau sudah kuliah, lulus kuliah, pengen berkeluarga, cari kerja jauh dari orang tua. Bahkan di kepala itu ada prinsip, ayo segera kita punya rumah sendiri, jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua, jauh dari orang
tua. Ini ajaran siapa? Wallahu a'lam. Tapi kok memasyarakat di negeri kita ini. Sementara ajaran orang Jawa asli, mangan orang mangan, yang penting kumpul. Betul, betul. Makanya orang Jawa asli, Kalimantan asli, Sumatera asli, Sulawesi asli, itu dibuat rumah itu berjajar semua keluarga. Betul kan ya? Tidak kemana-mana. Walaupun rumah sendiri, tapi latarnya, halamannya jadi satu. Pintunya ada connecting door ya. Ya, tembusan Joni pun ya ada connecting door. Itu orang dulu seperti itu. Nabi Muhammad SAW dari kecil dijauhkan dulu dari lingkungannya biar bersih. Di lingkungan barunya, apa yang diberikan pendidikan nomor 1 oleh ibu susunya? Ibu susu Nabi Muhammad SAW. Diberi pekerjaan, dilatih bekerja. Ya umur 2 tahun tuh sudah dilatih bekerja. Apa kerjanya? Bersama kakak-kakaknya menggembala kambing. Kenapa dikasih pekerjaan menggembala kambing? Karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan di Jazirah Arab. Karena orang Arab hidupnya makan kambing dan minum susu kambing. Maka peternakan kambing itu menjadi sesuatu yang mata pencaharian sehari-hari. Dan setiap juragan kambing butuh pengembala. Minimal kalau bisa jadi penggembala, ya dia bisa bekerja. Ya bisa bekerja. Jadi penggembala kambing. Tapi lihat manfaatnya begitu jadi penggembala kambing. Maaf ya, jadi penggembala kambing itu dididik jadi karyawan atau dididik jadi bos? Bos. Karena memanage kambing, wangel loh. Jangan bilang aku mirip ya. Ya. Misalnya karena saya kecil juga suka mainan sama kambing gitu. Sini ngumpulkan kambing, diatur waktunya masuk kandang, waktunya kamu makan. Belajar memanage itu dari umur 2 tahun. Sudah ahli Nabi Muhammad SAW, dididik betul gitu. Maka ketika ibunya meninggal, kembali ke Mekah, ibunya meninggal SAW. Radhiyallahu anha. Ya kalau ngomong ibunya Rasul radhiyallahu anha alaihissalam jangan takut ya. Masa mau ngomong ibunya Rasul alaihissalam takut? Ibu Rasul muslim bukan ya? Waduh Masya Allah, koplak. Ya. Ayah Rasul, ibu Rasul jangan takut. Ya itu muslim mukmin pangkatnya tertinggi. Akidahmu harus gitu, jangan ragu. Nah ini ibu Nabi Muhammad SAW meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Kakeknya meninggal, diasuh pamannya. Cek, paman yang mana yang ngasuh, yang ngambil. Paman yang anaknya paling banyak atau anaknya banyak. Kemudian terhitung yang ekonominya paling lemah. Anak banyak, ekonomi lemah. Ambil Nabi Muhammad SAW. Karena ini saudara kandung ayahnya Nabi Muhammad SAW. Yang lain kan saudara tiri, saudara kandungnya Abu Thalib. Angkat sebagai anaknya. Keponakan kan sama dengan anak. Apa yang dilakukan Abu Thalib? Nak kamu di rumah ya, paman mau kerja. Udah kamu gak usah capek, paman cari duit. Tidak. Nak ikut paman. Kemana? Keluar negeri. Ngapain? Bisnis. Ekspor impor. Jadi Nabi itu belajar ekspor impor ya dari umur 10, 11, 12 tahun sudah ekspor impor. Sementara kamu yang warga Solo nih santri nih ya, sampai hari ini jual ke Jogja aja belum. Ya, yang Jogja jual ke Solo aja belum. Yang Jakarta jual ke Bandung belum. Yang Bandung jual Jakarta belum. Bahkan mungkin di lingkungan kampusnya saja terbatas satu kelas. Ya, satu angkatan dan satu kelas. Gak berani jual. Nabi Muhammad SAW dari anak-anak sudah keluar negeri. Perjalanannya berat atau ringan tuh? Berat. Jalan kaki naik kendaraan, sama kafilah. Sampai sana berdagang. Nah, Nabi sudah pengalaman karena sudah biasa ngurusin kambing. Ini ketemu manusia, Masya Allah, manusia jualan ya. Ya, jual beli. Akhirnya muncul metode Nabi Muhammad SAW. Apa itu? 1, ya pelayanan terbaik. 2, barang terbaik. 3, harga terbaik.
Masya Allah. Harga terbaik artinya termurah. Ya, pelayanan terbaik, wangi, ganteng, seger, mesem, senyum, pituturnya bagus, lembut, gitu kan ya. Jadi orang belum beli barangnya, sudah terbeli hatinya. Sebelum beli barangnya, sudah terbeli hatinya. Setelah itu, barangnya bagus, harganya murah, barangnya enggak murahan. Ya semua mengatakan, udah pokoknya barangmu berapa saya beli, barangmu berapa saya beli. Selesai dapat duit, Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah nggak mau tangan kosong. Kenapa? Karena ini naik onta. Onta itu sebagai ekspedisinya. Berangkat bawa barang, jangan sampai pulang kosong. Ini rugi ongkos. Bensin sama-sama bensin, jangan sampai kontainer kosong kan gitu. Harus diisi. Diisi apa? Tanya itu teman-teman dagangnya di Syam sana, di Syria. Punya barang apa ya yang dibutuhkan warga Mekah? Lah semua senang dibeli sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orangnya baik. Mereka juga kasih harga yang murah. Nih, blak pulang, berangkat ke Mekah. Sampai Mekah itu belum turun, udah habis. Belum bongkar, sudah habis. Makanya ketika umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW duitnya sudah banyaknya luar biasa. Ganteng dewe, paling pinter, paling wangi, paling sopan, paling semuanya sugih. Masya Allah. Siapa yang gak pengen jadi istrinya? Nah ini sementara ngaku-ngaku tiru Nabi. Masya Allah, kesetnya luar biasa, malesnya luar biasa. Betul kan ya? Oh niru, ya bagus, niru sholat bagus. Cuman nabimu tuh bukan cuman sholat. Nabimu gak pernah bergantung sama orang. Tapi itu kok diceritakan Nabi makannya sampai 3 hari gak makan. Ya 3 hari gak makan. Lihat dulu di usia berapa itu. Karena orang udah sampai tataran usia tertentu. Dia punya tugas yang berbeda. Nah ketika tugasnya berbeda, gak mikir lagi urusan duit. Urusannya jalankan tuh tugas. Contoh begini, biar paham ya. Misal sekarang saya ini. Mana yang lebih utama buat saya? Duduk ngajar, atau saya tinggal kalian semua, saya pergi cari duit? Duduk ngajar, betul ya? Kalau saya dapat duit, uangnya saya gunakan untuk apa? Kira-kira? Untuk kepentingan belajar dan mengajar, betul? Nabi Muhammad SAW di usia 40 tahun ke atas, itu dikasih tugas ngajar. Dakwah, tugasnya ngajar, bukan tugas cari duit. Kemudian kalau dapat langsung dibagi, dihabiskan untuk umatnya. Nah berkaitan untuk dirinya, nyantai Nabi, gak makan gak masalah, yang penting temanku makan. Berarti ini hebat atau gak hebat? Hebat, jadi orientasinya, variabelnya itu bukan lagi angka, tapi orang lain bahagia atau tidak. Orang lain sukses atau tidak. Orang lain itu kira-kira selamat atau tidak. Maka semua orang yang datang ke Nabi Muhammad SAW itu problemnya macam-macam. Dan semuanya selesai. Yang gak punya duit selesai. Yang pengen nikah selesai. Gitu kan, semuanya selesai. Satu manusia menyelesaikan semua persoalan manusia yang lain. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini kan hebatnya luar biasa. Nah saya pengen Anda semua paham itu. Maksudnya Nabi di usia muda sebelum 40 tahun itu hidupnya sudah betul-betul secara ekonomi sukses. Ya. Kemudian secara kemasyarakatan, tadi ekonomi, kemasyarakatan, mohon maaf. Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, belum mengucapkan saya Rasulullah. Beliau itu di Mekah kira-kira sudah diakui sebagai orang hebat atau belum diakui? Sudah. Diakuinya ketika sudah menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah. Julukannya apa? Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Nah itu bahasa Indonesia. Yang bahasanya politik sekarang itu apa? Legitimate ya. Mendapatkan legitimasi ya. Ini orang legitimate udah. Pokoknya kalau dia oke. Dia yang dipilih jadi presiden oke. Dia jadi gubernur, oke. Dia jadi bendahara, oke. Dia jadi apapun, oke. Semua masyarakat angkat topi, kalau kamu saya ikut.
Kalau kamu saya ikut. Sementara kita di rumah sendiri nggak legitimate. Ding 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 ding. Jangankan satu kampung, di rumah sendiri sama adiknya, sama kakaknya, ya lebarkan sedikit sama sepupunya, gak diakui. Kalau dia yang mimpin, gak wes gak. Cari imam yang lain saya. Iya, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita nggak niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mukadimah dari saya. Ini belum pengajian, saudara-saudara. Ya itu baru mukadimah. Bahasa agak ya gitu, agak khusuk-khusuk dikit. Ya agak khusuk-khusuk dikit. Nah sekarang saya mau ngasih satu ilmu. Buat semua teman-teman saya ini. Satu ilmu. Tapi jangan diajarkan ke orang lain ya. Nanti banyak yang bahagia. Nah, nanti banyak yang bahagia. Kan kalau banyak yang bahagia nggak ada yang sedih lagi nanti. Kalau nggak ada yang sedih kan dunia kurang indah ya. Gitu. Ya yang nggak ada sedih itu hanya di surga. Itu bahasa klise biar semua mau ngajarkan pada orang lain. Saya mau nanya ya, tapi tolong dijawab sejujurnya. Ya dijawab sejujurnya. Sebetulnya kamu, saya pakai kata kamu ya, biar head to head gitu ya. Kamu itu pengen bahagia atau pengen susah? Asik ini jawabannya. Kamu pengen bahagia atau susah? Cek sekarang juga. Apa yang buat kamu susah? Selama ini loh maksudnya. Cek. Apa yang buat kamu susah? Mikir masa depan. Betul ya? Masa depan. Ambil satu kata kunci, masa depan. Berarti kembali ke kata apa ini? Apa duit. Oke. I see. Apa? Duit. Masya Allah. Jadi yang buat kamu susah? Duit. Nah, kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang keras ya, pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang kamu cari? Ajib. Ulangi. Ini saya kumpul bersama manusia-manusia aneh. Aneh saudara-saudara pemirsa, mungkin ada salah satu di antaranya. Ulangi lagi ya. Yang buat kamu bahagia, buat kamu. Kamu pengen bahagia enggak? Pengen bahagia enggak? Yang buat kamu susah apa? Yang buat kamu susah apa? Berarti kalau pengen bahagia tinggalkan. Selesai. Betul kan? Selesai. Tapi kenapa hidupmu cari? Maka kamu akan terus bertemu dengan ketidakbahagiaan. Bertemu dengan kesusahan. Tapi saya ngasih tahu orang, tak kasih tahu Habib itu aneh. Loh, saya aneh awakmu gitu ya. Yang aneh kamu. Terus kalau kita nggak cari duit, gimana Habib hidup? Loh ya toh. Oplak. Maaf ya, kucing lebih pintar dari kamu. Kucing tuh nggak cari duit hidup, betul enggak? Kucing tuh nggak cari duit hidup, nggak ada dalam dunia kucing perdagangan jual beli pakai duit, nggak ada. Nyatanya kucing hidup bahagia saudara, kawin di jalanan, luar biasa. Jangan kamu tiru bab yang itu, nanti kamu seperti kucing. Loh betul enggak ini? Iya. Burung. Cari duit? Enggak. Hah? Burung enggak punya handphone, ya. Tapi dia punya suara jarak jauh. Cuit. Jarak 1 kilo denger cuit. Moro jedak dulu. Kamu wis mbok WA, I love you. Nyatanya enggak nyambung. Sorry bro. Habib novel mau dilawan. Canda. Boleh diulangi lagi? Saya tuh paling senang kalau lagi ngajar orang begini. Para pecinta duit yang berbahagia. Loh, saya enggak menafikan duit itu penting. Ya, duit itu penting buat kehidupan.
Ingat-ingat kalimat saya loh ya, jangan salah sangka dan jangan salah paham. Apa yang buat kamu, pengen bahagia enggak? Pengen. Pernah susah? Sering. Sering. Coba cek, yang buat kita susah apa? Duit. Enggak punya duit, susah. Takut kehilangan duit, susah. Betul kan ya? Gagal dapat duit, susah. Betul? Nah, berarti caranya bahagia gimana? Tinggalkan duit. Selesai. Kalau kamu tinggalkan duit, kamu tidak akan susah. Contoh, bisnis ini dijanjikan untung 200 juta. Sudah siap semua barang. Begitu mau tanda tangan, ya, orangnya dapat telepon. Terus tiba-tiba, maaf mas, kontrak batal. Kenapa? Dilarang istri saya. Kira-kira kamu bagaimana? Ya, stres, betul. Nah, maaf, kamu kehilangan duit? Enggak, tapi gagal dapat duit. Berarti yang buat kamu stres siapa? Duit. Berarti kamu pandai atau bodoh? Luar biasa. Orang yang udah paham ilmu ini nyantai. Istri saya enggak boleh. Oh, bahagiakan istrinya mas. Ya, hati-hati kalau ngelawan istri mas. Masya Allah mas. Bahagiakan istrinya. Loh mas, ini enggak jadi dapat 100 juta, oh enggak apa-apa. Saya tuh dapat duit yang enggak masalah, enggak dapat juga enggak masalah. Masa hidup saya mau diatur sama duit? Bahagiaku bukan karena duit, sedihku bukan karena kehilangan duit. Bahagiaku tak butuh bahagia. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena bahagiaku dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Iki mulai jeblok. Mas, yuk kita lanjut ya. Udah, bisnis singkirkan dulu. Ini gimana caranya nasihati istri saya? Oh, gampang itu, mudah. Kita bincangkan ini di forum berikutnya. Ojo saya gitu loh. Ini bahasanya lagi masalah duit, jangan bahas istri dulu. Ya, kamu kok pengen diperdengarkan cara membuat istri jadi nurut gitu kan ya. Ini sesi berikutnya khusus yang buat sudah menikah. Yang belum menikah jangan mendengarkan. Dan itu khusus. Ya, sesi khusus kita duduk di kafe sambil ngopi, ya, tidak layak didengarkan anak kecil, saudara-saudara. Boleh lanjut? Ulangi lagi ya, ini biar ilmunya masuk. Kalau tidak masuk nih, keluar dari sini masih airnya ngambang gitu. Yang buat kamu susah apa? Duit. Selama ini yang membuat kamu bahagia apa? Selama ini? Nah, kalau punya duit, bahagia. Betul kan ya? Dapat duit, bahagia. Betul kan? Saya dapat rumah, Bib. Dapat rumah kan ya kamu pakai duit. Ya, bahagia. Jadi kalau nggak punya duit, bahagianya hilang. Ada duit, bahagia. Nggak ada duit, kurang bahagia. Duit hilang, sengsara. Berarti hidupmu diatur sama yang namanya duit. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri ya? Sekian belas tahun buat yang umurnya baru belasan. Sekian puluh tahun buat umurnya puluhan tahun. Nah, saya ngajarin konsep hidup jangan cari duit. Bukan nggak bekerja loh ya. Jangan cari duit. Nabi Muhammad SAW itu nggak cari duit. Bekerja iya. Tapi nggak cari duit. Sehingga menikmati pekerjaannya. Dapat duit, nggak dapat duit. Aku bekerja. Nikmat. Kenapa? Karena aku bekerja perintah Allah Ta'ala ini untuk nafkah orang tua, nafkah pasangan hidup, nafkah anak, dan untuk bahagiakan sesama manusia, khususnya muslimin muslimat. Jadi aku bekerja, niatnya itu. Istrinya juga kebetulan sama. Konsepnya sama. Indahnya luar biasa. Suaminya pulang kerja, istrinya kemudian senyum, suaminya juga senyum, suaminya ngomong, maaf dek, hari ini aku tidak bawa uang. Kata istrinya, gak jadi masalah mas, yang penting abang pulang. Ya. Zaman sekarang diwalik, kalau gak bawa uang jangan pulang. Apa artinya kamu pulang kalau tak bawa uang? Ngeri kan ini? Ngeri. Nah ini ketika konsepnya udah sama, maka istri ngomong, abang kan pergi bukan cari duit. Jadi kalau abang pulang gak bawa duit, gak jadi
masalah. Tapi abang pergi demi anak istri, abang pulang demi anak istri. Maka aku akan jadi istri demi kamu. Iya. Bukan jadi istri demi duitmu. Ini banyak loh model yang demi duit itu banyak. Ada duit, abang enggak ada duit, cari abang. Naudzubillah min dzalik. Jadi fokusnya kemana? Duit. Nah ini memantapkan yakin gitu tuh kok susah, kenapa ya? Saya nih dalam 2 hari bukan cuma ngajari dengan kalimat ya, praktek ya, praktek. Praktek langsung, ya praktek langsung. Beli AC saat uangnya tipis, betul ya? Bagi buku saat butuh buku dijual untuk dapat uang, benar kan ya? Tapi hasilnya apa? Duit itu kalau kita cuekin seperti wanita cantik yang kita cuekin, saudara-saudara. Wanita cantik itu kalau disukai banyak pria tampan mengejar, kok ada satu pria tampan cuek saja, dia penasaran, yang satu itu kok berlagu banget sih, sok banget, sok cool, sok ini. Padahal yang lain pada ngejar aku loh ya, penasaran. Mulai nih si cantik berusaha mendekat, si abang nyantai-nyantai saja. Semakin jual mahal, semakin penasaran. Betul mbak? Yang jujur loh ya, jujur ya. Penasaran, walaupun mungkin kamu juga jaim gitu ya, tapi penasaran. Duit itu seperti itu. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, ini rahasia langit ya, rahasia langit nih dibongkar siang hari ini. Semakin kamu jauhkan dari hatimu, maka dia akan semakin ngejar kamu. Semakin ngejar kamu. Sampai duitnya kamu tolak-tolak gitu ya, dia akan semakin mendatangimu. Semakin mendatangimu. Begitu kamu taruh di hatimu, maka duit akan menyiksamu. Duit akan menyiksamu. Kenapa? Duit sebel sama orang yang meletakkan dirinya di dalam hati. Karena duit paham, hati hanya milik Tuhanku, Allah Ta'ala, bukan milikku. Maka kalau engkau telah masukkan aku dalam hatimu, maka aku akan sengsarakan hidupmu, karena engkau telah menduakan Tuhanku. Ding, 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 ding. Ngomong gini ini berat saudara-saudara. Abot. Ya, itu setannya mulai datang ya. Setan yang satu ini sama saya itu ketemu bolak-balik itu ya. Ya. Mesti itu langsung ayo segera install ke kepala, install semua, masukkan. Ya, itu kan Habib Novel. Itu kan Habib Novel. Kalau kamu jangan tiru. Kalau kamu jeglek. Masya Allah. Na'udzubillah amin. Dzalik. Itu setan itu. Ya, itu setan. Karena saya sudah sudah pengalaman itu. Saya kasih tahu, murid saya di Rodoh ini ada itu. Namanya Mas Suroto. Mana Suroto? Sampai sekarang itu ngomong, itu kan Habib Novel. Kamu jangan coba tiru-tiru. Kalau kamu gagal, kamu gelundung, kamu itu Habib Novel. Udah, kalau Habib saya percaya. Itulah bedanya Habib sama kita, Masya Allah. Sebetulnya itu udah kemasukan setan itu. Ya tapi gak sadar. Terus Mas Suroto ngomong, ya makanya saya tinggal sering ke Majelis Ar-Raudhah. Kenapa? Karena masih banyak setannya begitu katanya. Biar setannya hilang gitu. Makanya harus sering dinasihatin terus. Ya itu kan murid saya sendiri, biasa. Kita bercanda itu biasa. Jadi begitu loh. Yang yakin gitu, yang yakin tidak ada makhluk Allah yang mau dijadikan sekutunya Allah. Gak ada. Karena makhluk Allah itu takut sama Allah. Yang berani kan manusia sama jin, nekat loh. Manusia sama jin, nekat. Baju ini kalau dipakai sama orang yang tidak sholat, bajunya melaknat tiap hari. Bajunya melaknat. Semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah melaknat kamu. Kamu pakai aku tapi kamu tidak mau sholat, marah itu bajunya. Bajunya
Marah. Makanya kubur itu kalau ada orang meninggal sampai meninggal tidak sholat, itu tanahnya itu gregetan sebelum malaikat itu datang, tanahnya udah marah. Rasa no, kamu akan saya piting habis-habisan. Piting itu bahasa Indonesianya apa? Susah, melingkarkan tangan ke leher, kemudian menariknya dengan kencang, ya itu ya. Betul kan? Hah? Smackdown itu. Itu kalau di hadis kan, setiap orang yang masuk kubur itu akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Setiap orang, siapapun itu. Soleh enggak soleh, soleh maupun salah, akan merasakan himpitan kubur. Dulu waktu saya belajar hadis ini, sempat juga tanda tanya. Loh, masuk yang orang soleh juga dihimpit kubur. Nah yang salah dihimpit kubur wajar, kalau yang soleh kok dihimpit kubur. Oh namanya ulama, makanya kalau belajar itu sama ulama, jangan sama tulisan. Ya, jangan sama tulisan. Kalau belajar sama tulisan nanti kamu salah paham. Memang betul yang soleh dihimpit, yang salah dihimpit. Cuman begini loh. Ini kalau nerangkannya seperti sama suami istri paham. Seorang suami ketemu istrinya barusan akad nikah di malam pertama di kamar. Kemudian keduanya berpelukan erat. Itu menyenangkan atau menyiksa? Menyenangkan. Judulnya berpelukan erat. Ya, berpelukan erat. Bentuknya sama. Semakin erat semakin. Nah, kok kamu paham yang masih kecil? Semakin erat semakin nikmat, betul? Nah, nanti orang soleh kalau meninggal dunia kuburnya kangen, makanya dipeluk. Tapi bukan pelukan menyiksa, pelukan menyenangkan. Kangen aku sama kamu. Tapi kalau itu orang gak bayar utang, ya, padahal punya duit, niatnya ngemplang, ngilang-ngilang, ketemu kamu tagih, kamu peluk dia erat atau kamu kremes dia seerat-eratnya, gitu kan ya, ben remuk tulang-tulangnya, gitu kan ya. Nah begitulah himpitan kubur pada orang yang salah. Nah itu orang kalau memang dia nggak taat sama Allah, menduakan Allah, musyrik itu kan artinya menduakan Allah, menjadikan saingan untuk Allah. Nah, yang dijadikan saingan itu juga marah. Kamu kira aku berani sama Allah? Enggak berani. Makanya begitu kita nyingkirkan itu yang namanya duit dari hati, bukan dari kantong ya. Jangan salah, bukan dari dompet. Ya, bukan dari rekening, dari saldo, bukan. Dari hati, dari pikiran kita singkirkan, duitnya bahagia. Senengnya luar biasa. Aku akan jadi sahabatmu, aku akan jadi temanmu. Kemanapun kamu berada, aku akan ikut sama kamu. Aku akan dekat dengan kamu. Kamu gak usah cari aku, biar aku yang mencari kamu. Nikmatnya luar biasa. Tapi udah saya kasih tahu banyak orang, gak ada yang percaya. Duit taruh di hati terus. Contoh, punya duit beli handphone. Harga handphonenya 25 juta. Baru pegang sebentar, ditaruh. Terus diambil temennya, boleh lihat, boleh. Temennya mau ngambil, merucut, handphonenya pecah, biar. Saya mau nanya, wajah cerah atau berubah jadi muram? Ya, muram. Terus temennya kira-kira gimana? Panik, betul ya Pak? Panik. Mana yang lebih penting? Membiarkan handphone pecah dan tidak memecahkan hati temannya, atau handphonenya pecah, pecahkan sekalian hati temanmu? Yang mana? Yang lebih parah, handphonenya pecah, hatinya pecah, kemudian mau mecah hati orang lain. Dan ini tingkat yang saya sebutkan nomor 3 ini yang paling banyak dilakukan manusia. Handphonenya pecah, hatinya pecah, dia mau pecahkan hati orang lain. Even itu anaknya sendiri. Dasar anak, tahu dari mal, bapak beli ini susah. Ini bapak gajian 1 tahun nabung baru bisa beli ini. Kamu ceroboh, kamu pecahkan, kamu anak gak becos, anak bejat. Masya Allah. Anaknya ngomong, aku kiket urung lahir gara-gara awakmu. Betul kan ya? Kamu tuh dapatkan aku susah payah, tahu gak?
susah payah dapatkan aku, kamu harus cari ibuku dulu, nikah sama ibuku. Kemudian kamu begitu-begitu sama ibuku. Dan itu belum jadi. Sekian tahun akhirnya jadi aku. Setelah jadi kamu kasih makan hanya karena handphone gak jelas. Kamu rusak hatiku, dasar bapak gak jelas. Masya Allah. Aduh. Itu anak kalau boleh jawab ngomongnya seperti itu. Untung anaknya diem, mendem jeru dulur. Ya mendem jeru. Paham enggak? Mbak, mau enggak punya suami model tadi? Handphonenya pecah, hatinya pecah, terus kamu dipecahkan. Ya, kalau handphonenya pecah, terus noleh ke kamu sambil berkata, jangan khawatir sayang, di toko masih banyak. Ya, ya. Tapi terus lanjutannya, kalau hatimu enggak banyak, jadi biarkan hatimu tetap tersenyum kepadaku. Wah, Masya Allah. Maaf sayang, Mas minta maaf. Jangan kamu pikiri. Ya. Sekarang juga kita pergi ke toko handphone, gak usah beli satu, beli langsung 5. Kenapa? Kalau pecah lagi kamu gak pikiran. Wah, Masya Allah. Lanang tenan nih. Real man, betul kan ya? Itu bener-bener laki. Dan cari laki-laki yang bener itu susahnya luar biasa. Apalagi yang bener-bener laki. Halo Mbak. Indah ya. Lo ngomongkan yang begitu aja menyenangkan kok. Jadi kalau memang tidak ada di hati itu asik. Saya pernah praktek, tapi jangan kamu tiru ya. Di Tulungagung saya ceramah, itu audiensnya kurang lebih 100.000 orang. Acara hall Thorikoh Syadziliyah. 100.000 orang, benar-benar 100.000 orang itu. Ramenya luar biasa tapi tertibnya luar biasa. Terus saya ceramah, waktu itu ya masa-masa masih gaya, sekarang kan sudah masa itu lewat. Gak perlu gaya-gaya lagi. Karena umat digayain tetap gak paham kok. Saya pegang handphone. Padahal itu handphone dulu harga 3 juta, itu buat saya sudah Masya Allah, mau belinya itu ya perjuangan luar biasa. Ini handphone, mereknya ini, harganya sekian, baru beli. Ya, jangan pernah taruh handphone dalam hatimu. Jangan taruh benda dalam hatimu. Taruh Allah dalam hatimu. Ya, ini kalau handphone jatuh, orang sekarang hatinya ikut jatuh. Handphonenya tergores, hatinya ikut tergores. Ini hanya handphone, bung, saya buang. Itu 100.000 orang teriak. Bukan handphonenya loh. Ikut teriak, ya kan? Karena tahu itu mereknya apa gitu kan ya. Terus saya gaya, tak diem kan gak tak cari. Gaya. Kalau handphone jatuh, biar jatuh. Yang penting hatiku tak jatuh. Jadi rodok mikir, pecah gak ya? Lawang itu lagi latihan kok, namanya latihan. Cuman sudah siap, kalau pecah gak jadi masalah. Tapi masih mikir, pecah tidak. Kalau pecah gak jadi masalah gitu kan. Handphonenya pecah, yang penting hatimu gak pecah. Handphonenya hilang, hatimu gak hilang. Langsung saya pakai semua mata tertuju. Modal 3 juta membuat 100.000 orang terperangah. Wah, murah loh. Murah enggak itu? Murah. Mulai saya masukkan ilmunya. Bayangkan, kalau di hatimu ada handphone, di hatimu ada TV, di hatimu ada motor, di hatimu ada mobil, di hatimu ada rice cooker, di hatimu ada microwave, ya, di hatimu ada vas. Ini hatimu sebetulnya gudang apa hati? Makanya sempit, makanya jadinya enggak enak. Tapi kalau handphone kamu buang, kulkas kamu buang, ini kamu buang, hatimu jadinya lapang. Lah kalau hati lapang kan yo lega, nikmatnya luar biasa. Masuk manduk. Dan handphone tidak saya cari, gaya. Selesai ceramah saya turun langsung ke ruang untuk ustadz gitu kan. Duduk di situ, teman banser datang. Habib, ini handphonenya. Oh iya, lupa, gaya. Jadi ya tak pikiri gue, handphone pecah gak ya gitu kan ya. Dikasih, begitu tak lihat, utuh sudah. Alhamdulillah, utuh. Itu ngelemparnya di aspal dan keras, utuh. Kemudian saya ceramah di desa, audiensnya kurang lebih 300 orang, 400 orang. Praktek lagi. Wah. Cuman bedanya kalau yang pertama saya mantep. Yang kedua etok-etok. Jadi enggak dilempar bener. Justru tak jatuhkan pelan.
Maksudnya biar jangan pecah. Akhirnya jatuhnya pada posisi yang benar-benar membuat dia pecah. Tak, biar. Tapi alhamdulillah hatiku tidak pecah. Yang hadir hatinya pada pecah. Nah, relawan Raudhah senyum bahagia. Kenapa? Layar pecah nggak mungkin dibenerin sama Habib Novel. Ya, pasti cari yang baru. Langsung saya bilang sama teman-teman, cukupan rezekimu. Alhamdulillah. Jadi teman-teman tuh nunggu kapan saya mecahin HP itu. Kapan saya mecahin HP itu dulu. Sekarang udah lewat, masa itu sudah lewat. Maksudnya jangan sampai loh, mobil tergores, hatinya ikut tergores. Punya mobil, maaf, punya mobil 3. Kakaknya mau pinjem, adiknya mau pinjem, takut. Kenapa takut? Ini nanti kalau sampai tergores, sampai lecet, masalah. Masya Allah. Sehingga kakaknya nyewa mobil, adiknya nyewa mobil. Sementara sebetulnya dia bisa menjadikan mobil ini kendaraan akhirat yang luar biasa. Tinggal ngomong toh sama saudara-saudaranya, saya ada mobil, silakan Pak, pakai mobilnya. Nanti kalau tergores gimana? Enggak masalah, tukang cat pakai. Nanti kalau mobilnya jadi begini begitu, toko banyak, ya tinggal jual belilah lagi, gitu aja kok repot. Ternyata itu repot. Betul kan ya? Repot itu susah. Gara-gara apa susah? Semua ditaruh di dalam hati. Saya nggak mau teman-teman saya di sini sudah 3 hari bareng, pulang masih mikir begitu-begitu. Sudah usah culno kabeh. Pen gitu ya. Nggak jadi masalah. Ikut ilmunya Pak Harto, ora paten, selesai. Iya, Pak Harto itu dengan segala kelebihan yang dimiliki. Saya ini kan nggak pernah kenal Pak Harto, sampai hari ini tidak pernah ketemu dan tidak pengen ketemu ya. Dengan anak cucunya mengharap sesuatu, enggak gitu loh. Ya tidak. Tapi saya kalau ada muslim yang baik saya suka. Udhkuru mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan muslim yang telah meninggal dunia di antara kalian. Bahkan yang non muslim pun dielek-elek setelah meninggal kan enggak boleh. Kalau nyebutkan tuh baik-baiknya biar bisa kita tiru. Satu-satunya presiden di jagat raya sampai hari ini, presiden ya, urusan nasional, kita enggak bilang kerajaan Islam ya. Enggak, presiden di seluruh dunia sampai hari ini yang merubah namanya dari nama biasa dijadikan nama Islam. Di saat gencatan dunia kepada Islam, gencatan dunia pada Islam itu luar biasa. Siapa menunjukkan keislamannya digencet sama dunia, dijauhin sama dunia, dimusuhin dunia. Pak Harto dengan bangga namanya ditambahi Haji Muhammad Soeharto. Pakai namanya Nabi Muhammad SAW. Aku umatnya Rasulullah, itu nama nabiku. Keren bro, kamu anak 3 ngasih nama Muhammad saja nggak mau. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Betul nggak? Gak begitu, istrinya juga diajak, tambahin namamu. Namanya Ibu Tin itu kan dari Karanganyar ya. Namanya apa? Siti Hartinah ya. Nah, saya udah lama banget gak ngecek nama beliau kan. Tapi saya tahunya nama beliau satu. Setelah Pak Harto tambah nama Muhammad, Bu Tin tambah nama Fatimah. Yang satu nama Rasul, yang satu nama putri Rasul Muhammad SAW. Luar biasa. Pak Harto itu punya kekuatan yang gede, hebatnya luar biasa. Tapi ketika tuntutan masyarakat luar biasa, saya nggak mau ngomong dunia politik, beliau sebetulnya ngapa-ngapain juga bisa. Dengan nyantai mengatakan ilmunya orang Jawa, ora paten. Itu ilmunya orang Jawa, Jawa asli, ora paten, pen kabeh. Masya Allah. Bisa enggak kamu begitu? Ora paten itu terjemahannya apa ya? Hah? Bukan orang urus. Ya mungkin ya, angel itu gabungan dari bodoh amat atau orang urus macam ya itu ya. Semua kalimat yang model begitu dikumpulkan jadi satu namanya ora paten. Dan itu dipopulerkan oleh Pak Harto. Ora paten, pen, ora paten, pen gitu ya. Jadi aku nggak butuh gitu ya. Dan gak takut kehilangan, silakan ambil, keren loh. Aku gak butuh dan tidak takut kehilangan, silakan ambil. Nah kita kan harus belajar sesuatu dari hal-hal yang sudah lewat, ambil kebaikannya, ambil
kebaikannya. Mampukah kamu seperti itu ya ketika hakmu dirampas? Nanya ya Mbak, nanya Mbak. Insya Allah enggak terjadi kepada siapapun ya. Ahli waris 5. Ahli waris 5. Yang tengah, yang paling tengah merebut semua warisan adik-adiknya dan kakak-kakaknya. Bisa enggak adik dan kakak mengatakan PN, ora paten. Sementing gak kelangan awakmu. Bisa enggak? Oh, cek tuh pengadilan. Gara-gara 1 meter we ruwet. Betul kan ya? Gara-gara 1 meter ruwet. Cek Majelis Ar-Raudhah. Nih majelis kita ini ya, cek. Ini tembok saya dengan tetangga itu, ada namanya tembok bersama. Ada tembok bersama. Tembok bersamanya itu lebar, ya lebar. Kemudian saya bangun Majelis Ar-Raudhah, saya bangun tembok sendiri, saya kasih jarak kurang lebih 20-30 cm dari tembok bersama. Saya bangun tembok. Artinya tembok itu betul-betul milik saya, di tanah saya. Bahkan saya menyerahkan 20 cm lebih tanah saya sebagai tambahan milik bersama. Paham ya? Biar betul-betul jelas. Kemudian tempat tetangga mau dibangun. Datang ke sini. Ya, Beb, ini apa namanya? Temboknya bagaimana? Tembok bersama. Saya bilang, kamu enggak usah bangun tembok lagi, ya. Itu ada tembok dan ada sisa 20 cm, cukup kamu tutup, yang di luar tembok saya milik kamu. Padahal kalau dihitung dari ujung sampai ke ujung, ya itu nilainya bisa ya ratusan juta. PN. Yang penting tonggoku seneng. Wani ngono awakmu? Mikir, ngitung, ngitung. Padahal kalau kita memberi sejengkal, kita akan diberi berjengkal-jengkal. Hasilnya, Masya Allah, kita dapat ini. Ya kan, hasilnya dapat sana. Hasilnya berikutnya tunggu kejutan dari langit. Ya, tunggu kejutan dari langit. Allah kan suka ngasih kejutan yang indah-indah, betul kan ya? Surprise, surprise. Kalau kamu kan gak suka kejutan, sukanya sesuatu yang kelihatan. Pilih mana? Kejutan atau yang kelihatan? Yakin Mbak? Oke, saya tes Mbak ya. Mbak, seandainya nanti setelah kamu menikah, insya Allah suatu saat yang belum menikah ya, setelah kamu menikah, jam 2 malam lagi tidur nyenyak, dioprak-oprak sama suamimu, dibangunkan, bangun, tangi, sama kasar gitu. Kamu bangun dengan cinta atau sebel? Jujur aja. Cinta atau sebel? Sebel. Ada apa? Lapar ya. Jadi istri nggak nyiapkan makan, lapar sama gentak gitu. Kira-kira kamu gimana? Masak dewe gitu ya. Oh, tapi karena lihat suaminya kereng gitu kan. Mau ya makan apa? Gak usah kasar-kasar gitu dong. Bilang aja lapar, tak buatin. Buatin sekarang. Gitu. Wah, jam 2 dul. Jam 2 malam ini. Keluar menuju dapur. Begitu mau jalan ke dapur, lampu mati. Lampu mati. Kira-kira kamu teriaknya apa? Nasib. Sudah bangun disiksa, mau masak lampunya mati, ya kan? Suami bilang, "Enggak usah manja, enggak usah pakai lampu-lampu." Ya. Udah, ambil handphone. Laparin, enggak usah nunggu lampu nyala. Sebel, Masya Allah, suami gak punya perasaan, gitu kan ya? Suami gak punya perasaan. Terus kamu pakai sinar handphone jalan ke dapur. Begitu sampai di dapur, lampu nyala. Terus ada keponakanmu, ada ibumu, ada bapakmu, ada mertuamu, semua teriak, surprise, mat ultah. Ya. Terus suamimu datang dari belakang sambil meluk ya, mengalungkan mutiara. Yeah. Kemudian sama ngasih kunci. Yeah. Ternyata itu BMW dan Mercy idamanmu. Yeah.
Baru dari mobilnya baru kris ini kuncinya. Iya, kira-kira kamu nangis enggak? Tadi katanya sebel. Tadi katanya sebel. Sekarang nangis bahagia. Wanita tuh enggak jelas, saudara-saudara. Yang enggak jelas, kalau yang jelas juga jelas. Ini namanya apa? Surprise. Jadi surprise itu awalnya menyenangkan atau enggak menyenangkan? Enggak menyenangkan. Paham ya? Makanya kalau kamu dapat masalah, kamu bahagia saja. Surprise. Allah suka ngasih saya kejutan. Ya Allah, aku tunggu kejutanmu. Iya, yang gede ya Allah ya. Yang gede ya Allah. Sehingga nyantai saja. Oh, Allah memang Allah tuh sifatnya suka ngasih surprise sama mukmin ya. Jadi husnudzon terus. Ini ada surprise. Dan betul, rezeki dari Allah itu surprise. Seperti saya tadi malam dapat surprise, pagi ini dapat surprise. Bahasa syariatnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak bisa diperhitungkan. Kira-kira tidak bisa disangka. Perhitungan, kira-kira, sangkaan semua meleset. Namanya apa itu? Surprise. Namanya kejutan. Rezeki Allah untuk orang yang percaya sama Allah sifatnya kejutan. Kamu pengen rezekinya kejutan atau datar-datar saja? Allah enggak ya. Selama ini baru dikasih ujian dikit aja udah teriak-teriak. Apalagi nih. Coba kalau tadi istrinya kemudian perang. Gagal enggak surprise-nya? Enggak jadi, ngomong sama yang di belakang, batal. Kenapa? Perang, batal. Betul kan ya? Perang tenan nih, niatnya mau surprise tapi ternyata dia jadi marah beneran, udah batal. Mobil PN sudah. Akhirnya dikasihkan orang lain. Paham enggak? Nah ya, makanya kalau sama Allah tuh jangan mikir yang jelek, mikir yang bagus-bagus. Surprise. Terakhir nih jam berapa nih? Saya ngomong terus. 11.15. Mau foto enggak? Oleh makanya. Boleh. Surprise. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah. Laris. Rezeki. Tuh surprise. Ngomong surprise. Kalau kamu jauhin duit akan mendatangimu. Ya. Nanti aku nangis. Nanti akan aku baca khusus. Boleh ya? Dibaca khusus. Biarkan dia jadi surprise. Entah isinya apa, biar pemirsa penasaran. Nanti kita akan unboxing. Wah. Nanti akan saya buat video unboxing. Ya, tenang. Nanti saksikan di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ya. Yang belum subscribe silakan subscribe. Tenang, insya Allah tidak ada iklan. Makasih ya Bu, teman-teman semua, jazakumullah khairan. Ya, boleh dilanjut? Wah, gagal fokus nih. Karena ada surprise ketika bicara tentang surprise. Pelajaran langsung dari langit. Pemirsa, Anda jangan ikut-ikutan ngasih surprise. Enggak, jangan. Udah, cukup yang di sini yang ngasih surprise. Anda jangan ikut-ikutan ngasih surprise. Memang kalau enggak ikut-ikutan keterlaluan. Menyenangkan, Masya Allah. Ya, menyenangkan toh? Mainan sama dunia itu asik gitu ya. Dunia kok digawe mumet, balik ya mbok tinggal mati. Siapa yang mau hidup di dunia? Hidupnya dunia begini-begini. Kalau tak ada kalian, aku tak akan hidup di dunia. Dunia ini menjadi indah karena ada kalian di dekatku. Masya Allah. Habib Novel lebih. Ada yang komentar, Habib Novel ternyata lebih gitu ya. Boleh dilanjut? Sampai mana tadi? Saya gagal fokus tadi, mau ngomong apa hilang gitu. Apa tadi terakhir apa tadi? Jam ya. Jam berapa gitu kan ya. Nah 11.14. Jadi mau saya akhiri terus kita foto. Tapi sebelum itu saya mau kasih sesuatu. Ya kasih sesuatu. Ya saya mau kasih sesuatu. Ya sesuatunya itu apa?
Jadi begini, ada satu doa saya yang tidak saya share di mana-mana. Pertanyaannya, kalian mau tidak? Wah, mau? Syaratnya cuma satu. Yang belum bergabung ke grup santri dengan WhatsApp, segera gabung grup santri. Yang grup yang kemarin tuh ya, santri. Dan jangan buang grup itu. Jangan buang grup itu, yang baru ya. Ya, jangan buang grup itu. Gabung di situ. Kamu nggak usah nyatat. Saya akan kirimkan. Nah, yang nggak punya WhatsApp, tanya sama temennya yang punya WhatsApp. Ya, kalau punya alamat email, nggak punya WhatsApp, punya alamat email, serahkan ke Mas Rio atau Mas Seto. Saya nggak ikut WhatsApp, desa grup. Jadi saya titip alamat email. Nanti akan kami emailkan. Ini insya Allah kalau kamu baca, ya insya Allah kalau kamu baca, dah toh banyak surprise dalam hidupmu. Ya, pemirsa di rumah, mohon maaf. Kalau Anda pengen dapat doa itu, berkenalanlah dengan santri-santri weekend saya. Ya, mintalah dari mereka karena ini doa rahasia. Ya, doa rahasia. Tetap saya share tapi sifatnya agak privat. Ya, agak privat biar Anda bisa gaya dikit. Nanti bisa ngomong sama temennya, Wani Piro gitu. Ya, Wani Piro. Banting handphone. Doa ini kalau yakin ya, kalau yakin pasti kabul. Kalau yakin pasti kabul. Coba cek BMKG. Kira-kira Jakarta dan sekitarnya dalam hari-hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, perkiraan cuaca seperti apa? Kadang tuh Pak Anies tuh kadang kasihan Pak Anies. Yang banjir di Bekasi tapi beritanya Jakarta banjir. Yang banjir di Tangerang gitu ya, dibilang Jakarta banjir. Maklum kadang kita ini orang di luar Jakarta mengira kalau Bekasi, kemudian mana lagi tuh? Bogor ya, Tangerang itu dikira Jakarta. Padahal itu bukan Jakarta. Ya seperti kalau di Solo, ya Solo itu kadang Boyolali dikira Solo, kadang Karanganyar dikira Solo. Betul Karesidenan Surakarta, tapi itu bukan Solo. Makanya kita harus jadi netizen yang cerdas. Ya, apa bahasa netizen? Ya, netizen yang cerdas. Apa perkiraan cuaca? Hujan berapa hari? Sabtu. Yang agak terus hari apa? Senin, Selasa akan banyak hujan di Jakarta dan sekitarnya, betul? Perkiraan cuaca. Iya. Ini Solo cerah ya? Solo cerah ya? Cerah. Panas bahkan ya? Solo panas. Sana ada perkiraan hujan? Hujan ringan. Sudah kita minta sama Allah panasnya Solo biar beralih ke Jakarta dulu. Oh ya. Kalau doa yang yakin. Gitu. Nanti ternyata betul Jakarta jadi panas. 3 hari Jakarta tidak hujan. Kecuali cuman tik-tik berapa menit gitu aja ya. Tik-tik berapa menit. Tidak jadi hujan. Viral Habib Novel dukun. Masya Allah. Rugi saya nanti. Saya cuma mau ngajarin semuanya ya. Perkiraan cuaca silahkan memperkirakan cuaca, itu dibutuhkan untuk penerbangan dan lain sebagainya. Tapi jangan kamu percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kamu percaya sebagai sebuah kebenaran mutlak, maka kamu musyrik. Itu hanya alat ukur sementara untuk jaga. Nah kalau udah diperkirakan akan banyak hujan yang lebat ya, kemungkinan bisa menimbulkan banjir di beberapa titik. Tugasmu sebagai muslim adalah minta sama Allah Ta'ala agar hujan itu diredakan, dijinakkan, atau bahkan mungkin disingkirkan. Jangan kemudian pasrah kepada perkiraan cuaca, pasrah kepada alam seakan-akan kamu tidak punya Tuhan. Nah ini yang sekarang terjadi, na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Nah, ini kan penyakit bahaya itu.
ya, pasrah pada alam, seakan-akan alam tidak bisa dikendalikan, ya seakan-akan udah itu kehendak alam, jadi tidak ada kehendak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Angin yang punya Allah. Ya, air yang punya Allah, awan yang punya Allah, langit yang punya Allah. Langit semua adalah hamba Allah dan kamu adalah hamba Allah yang paling mulia. Kamu manusia, hamba Allah yang paling kuat. Kamu manusia beriman, hamba Allah yang paling terhormat. Bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong singkirkan hujannya yang menimbulkan bencana dari kota-kota, dari tempat-tempat yang di situ banyak kehidupan, yang akhirnya kalau hujannya deras menimbulkan bencana. Pindahkan ke tempat-tempat yang kalau hujan turun itu dibutuhkan dan bawa manfaat. Biasakan begitu. Nih, kalau Anda seperti itu, hidupnya enggak bingung sama perakiraan-perakiraan, nikmat. Nah sekarang kan gitu, kena perakiraan cuaca, bingung. Perakiraan ekonomi, bingung. Betul kan ya? Menurut perkiraan, 2 minggu lagi kamu dipecat, stres. Apalagi yang sudah tunangan. Wah, menurut perkiraan gitu ya. Ya, kamu tidak jadi kawin. Wah. Stres. Kata paranormal, ya, saya terawang. Loh mungkin kan dengan ilmunya ya, dengan ilmunya diterawang. Nah ditelok wajah begini kok calonnya seperti itu. Berarti lagi nggak sadar tuh calonnya itu. Ya, diterawang. Kamu kelihatannya sebentar lagi calonmu sadar, batal itu pertunangan. Ini kan orang nggak punya iman ya, orang nggak punya iman. Nggak usah perkiraan paranormal, nggak usah perkiraan cuaca. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Judulnya semua insya Allah. Selesai. Ya memang Pak, ya bisa jadi, ya jadi bisa jadi tidak jadi. Kalau jadi alhamdulillah, enggak jadi juga alhamdulillah. Berarti dia bukan jodoh saya. Berarti dia adalah pria yang ruginya luar biasa. Karena aku cantik cerita dan mencintainya. Sementara di luar sana, wallahu a'lam. Ini enggak. Tega. Kamu mencampakkan aku. Setelah sekian lama aku mencintaimu. Kamu memang pria tidak punya perasaan. Black, bacon. Ya. Dan kawan-kawan, ini naudzubillah min dzalik. Apa salahku? Masya Allah. Akhirnya 2 keluarga bermusuhan. Naudzubillah min dzalik. Kembalilah punya Tuhan, kembalilah punya Allah. Penutup dari ceramah hari ini, sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Leluhur bangsa kita sudah memilih sila pertama bukan persatuan Indonesia. Sila pertama bukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan simbolnya adalah bintang emas diletakkan di dada bagian tengah jantungnya Garuda Pancasila. Artinya Garuda ini hanya akan bisa terbang kalau bintang itu menyala. Maka kalau sila pertama tidak dijalankan di semua segi kehidupan anak bangsa, Indonesia akan runtuh semua segi kehidupannya. Kalau pengen Indonesia ini semua segi kehidupannya bisa terbang tinggi dan selalu penuh kebahagiaan, mengepakkan sayap, menoleh ke kanan, maka sila pertama harus betul-betul dihidupkan. Maka jangan percaya pada apapun kecuali atau selain kepada Tuhanmu yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora PTN dengan yang lain, tapi terhadap Allah aku butuhnya luar biasa. You pecat I don't care. I point not. Hah? Boleh semuanya ngono gitu ya. Aku enggak peduli. Ya, kamu buang aku tidak jadi masalah. Yang penting Tuhanku tak membuangku. Wah. Tapi aja ngomong ngono. Itu sikap hati. Ya sikap hati. Jangan ngomong sama suaminya, kamu buang aku tidak jadi masalah. Yang penting Allah tak membuang aku. Wah, itu kamu sudah terbuang itu. Karena Allah nggak pernah ngajarin ngomong sama suami seperti itu. Ngomong harus sopan santun, harus sabar ngadepinnya, kan begitu ya. Itu sikap hati. Hatinya kuat. Allah dan Allah.
Jangan sampai bersandar pada selain Allah, apapun itu bentuknya. Kesimpulan, ini kesimpulan paling menyenangkan. Kembali pada awal tadi. Pengen bahagia? Pengen bahagia? Sekarang ada enggak yang membuatmu sedih? Ya, kenapa? Karena sudah tidak ngurus duit lagi. Betul? Sekarang. Nanti wallahu a'lam. Mudah-mudahan nanti terus begini kan ya. Ya, walaupun setan itu ada, ya makanya kita sering kumpul, dilihat, diinget, biar apa? Biar iman ini kalau ketika turun sedikit langsung naik lagi, turun sedikit naik lagi, bukan naik turun, enggak. Jadi naik, turun dikit, loncat lagi, turun dikit, loncat lagi. Makanya mukmin itu kalau diturunkan loncatnya luar biasa. Dan untuk loncat memang perlu turun dulu. Ancang-ancang. Ya, untuk loncat perlu turun dulu. Makanya mukmin kalau diturunkan, itu setan yang menurunkan dimarahin sama bosnya. Kamu udah saya kasih tahu, yang itu jangan diganggu. Kata atasan setan ya. Kamu setan mana sih? Maaf bos, anak baru. Wah. Anak baru itu kalau mau goda lihat wilayah. Ini wilayah sini udah saya kotak-kotakin ini. Ini fulan jangan diganggu ini. Biarkan dia mau ngapain biarkan, jangan diganggu. Bos saya nggak paham bos. Kan tugas setan ganggu manusia. Iya. Cuman jangan yang ini. Kenapa bos? Ini kalau kamu ganggu, misal contoh tadi itu kan kamu buat dia tidak sholat subuh. Terlambat sholat subuhnya. Tuh akhirnya apa? Dia sedekah pagi-pagi itu. Niatnya untuk bayar dosanya sholat subuh. Padahal kemarin dia tuh pagi nggak sedekah. Tuh akhirnya dia telepon orang tuanya. Padahal udah seminggu dia nggak telepon orang tuanya itu. Udah jadi anak durhaka seminggu nih. Ini hari ini dia taat sama orang tuanya. Sementara tadi dia udah qadha subuhnya dan dia udah nyesel. Dia nyesel. Biasanya bangun pagi biasa-biasa saja. Hatinya nggak kuat sama Allah. Gara-gara kamu plesetkan dia kuat sama Allah Ta'ala. Padahal udah tahunan saya berusaha biar dia lupa sama Allah Ta'ala. Gara-gara kamu setan anak baru. Kurang ajar kamu. Wah, marah ini. Ya bosnya setan marah. Asik ya jadi setan ya. Marah-marahin anak buah. Iya gitu. Setan tuh sama jajarannya ya. Setan beserta segenap jajarannya itu punya wilayah-wilayah yang mau digoda yang mana. Dan setan paling sebel kalau ada orang punya ilmu. Orang punya ilmu tuh gak bisa dibohongin loh. Maksiat gitu ya. Gak ada orang punya ilmu rencana maksiat. Begitu maksiat dia ingat aku punya Tuhan. Aku punya Allah. Maksudnya, lah kalau gak minta ampun sama Allah, mau minta ampun sama siapa? Loh tapi kamu kan tadi berani sama Allah. Ya tadi kan berani kan lupa, sekarang kan inget ya takut. Nah terus ya minta maaf, minta ampun. Gak akan diterima saya ngomong siapa, setan mesti saya ngomong itu. Udah kamu jangan dengerin setan, nanti kamu jadi setan itu. Ya tapi kamu gak bisa begitu, terus suruh gimana kalau gak begini? Gak minta ampun, gak minta maaf, gak ke pengajian, suruh gimana? Suruh terus saya dem-deman sama kamu gitu. Ya, terus saya gak boleh lagi belajar, kamu gak layak belajar karena kamu suka maksiat. Terus kalau suka maksiat gak boleh belajar, suka maksiat gak boleh sholat. Kamu setan beneran berarti. Karena aku ini masih sering terpleset, maka aku akan sering pengajian. Aku akan semakin sering sholat. Jadi kalau terpleset, cik, langsung dus, sampai akhirnya diturunkan setan pangkat tinggi. Mundur. Wow. Mundur semua. Dijaga sama setannya, sama setan dijaga. Apa ini? Jangan sampai dia ingat sedekah. Mulai godanya lain. Jangan sampai dia ingat banyak sholawat. Kita bisikin saja, sholawatnya enggak usah banyak-banyak. Nanti kamu enggak istiqomah. Sedikit, yang penting istiqomah. Ini setan ini. Setan. Sedikit, yang penting istiqomah. Salah. Nabi enggak pernah ngomong gitu. Nabi bilang, yang penting istiqomah. Walaupun sedikit. Beda loh ya. Ya. Sedikit, yang penting istiqomah. Itu setan. Kalau Nabi bilang adwa muha wa in qal, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Artinya apa? Kalau bisa yang banyak. Sama setan ditipu dia, klek, didiai. Otaknya, skrupnya kendali. Ya. Sedikit yang penting
istiqomah. Dah kamu udah istiqomah, bagus. Jangan ditambah. Jangan, nanti tambah gak bisa istiqomah. Seperti si dia. Mulai bandingkan, berarti aku lebih bagus dari dia. Yes, kata setan. Ujub. Sombong. Setan kelas tinggi. Habib Novel pernah kenalan. Oh iya, pernah kenalan. Makanya bisa menjelaskan. Makanya kamu jangan kenalan sama setan satu itu karena udah saya bongkar kedoknya. Paham maksud saya enggak ini? Paham ya? Jadi cara setan goda manusia itu macam-macam. Terakhir kata setannya, Bib mandeko Bib. Setannya nyuruh mandek. Ya, oke. Terakhir ini. Wallahu alam, jadi terakhir betul apa enggak? Ini buat yang di rumah, bukan pemirsa. Bukan yang hadir di sini, buat yang di rumah, yang sudah berumah tangga. Sudah berumah tangga. Salah satu cara setan untuk membuat kamu itu rusak, yang paling ampuh adalah kamu dikasih godaan bertengkar dengan entah anakmu, entah orang tuamu, entah pasangan hidupmu. 3 komponen yang ada di rumahmu dibuat bertengkar. Dan semua itu kalau terjadi dosanya gede-gede kabeh. Ya, besar-besar semua. Dan efeknya akan sampai kemanapun kamu pergi, hatimu gak akan pernah tenang. Gak akan pernah tenang. Kalau terjadi pertengkaran dengan orang tua, naudzubillah min dzalik, dengan anak, naudzubillah min dzalik, dengan pasangan hidup, naudzubillah min dzalik. Makanya setan akan selalu memancing kamu agar kamu marah terhadap anakmu, terhadap orang tuamu, bahkan terhadap pasangan hidupmu. Kalau udah tahu seperti itu, kalau pasangan hidupmu marah, kamu cukup jawab dengan aku tidak akan buat setan menang. Kamu cukup diam. Dasar laki-laki tidak punya perasaan. Kamu pura-pura nangis. Pura-pura. Kayak anak saya Ali Abdul Qadir. Habis tertawa bisa menangis, saudara-saudara. Bahkan ngomong sama saya, Abuya, tak keluarkan air matanya sekarang ya. Wah, Ali Abdul Qadir. Ahli acting luar biasa. Bapaknya mau belajar dari anaknya. Kelihatannya acting diperlukan dalam kehidupan saudara-saudara. Nangis, pura-pura, nangis. Istrinya jadi nggak tega. Nangis sih. Berarti aku keterlaluan. Mulai suaranya turun. Jangan diulangi lagi mas. Kalau kamu nggak begitu sih aku sebenarnya nggak begitu. Yes. Pura-puranya berhasil. Maaf bu, kalau manggilnya bu maaf di, kalau manggilnya di, maaf insyaallah nggak terulang lagi. Namanya juga suamimu manusia. Wah, mulai mau makan apa mas? Setannya kok nggak jadi padu kenapa? Kok nggak jadi berkelahi kenapa? Gini ya. Rupanya suaminya nonton tayangan YouTube Habib Novel. Masya Allah, akhirnya setan lihat program apa ini ya? Program apa di Majlis Ar-Raudhah? Program apa nih? Santri Weekend. Maka begitu ada calon-calon santri daftar, setan bekerja. Tiba-tiba buat tetangganya bunuh. Matikan tetangganya. Biar dia nggak jadi ke Majlis Ar-Raudhah. Biar melayat ke tetangganya. Alasannya kuat, melayat tetangga. Gak jadi ikut nyantri. Masya Allah. Masya Allah. Loh iya itu. Kerja setan kan terorganisir ya. Dengan sangat baik. Wadah lagi tiba-tiba dikasih masuk angin. Dus. Masuk angin. Rodok males. Maaf Bib. Masuk angin. Saya juga senyum. Setan bekerja dengan baik. Itu menyenangkan itu. Berarti majelis ini membuat setan itu
khawatir. Gitu kan ya, setan khawatir. Mas Ocis itu mana Mas Ocis tadi? Mungkin di bawah ya. Mas Ocis itu mau berangkat ke sini udah niat bener, tiba-tiba sakit. Ya, setan sakit datang. Oh, iya ada itu setan sakit. Bener. Setan sakit datang. Makanya kadang dibawa ke dokter ya nggak sembuh. Setan sakit datang. Tapi waktunya niat majelis kok setannya datang. Mau tadi sehat-sehat saja. Nekat berangkat. Ya nekat berangkat. Sampai asrama, tahu sendiri kan asrama santri. Ya, santrinya kan modelnya macam-macam. Ada yang suka lampu menyala. Ada yang suka lampunya mati. Ada yang takut sama nyamuk. Ya, sehingga jendela harus ditutup. Akhirnya semua pada sumuk. Nah, ada yang biasa pakai AC. Ya kipas anginnya enggak cukup untuk menggantikan AC. Ada yang enggak kuat sama kipas angin. Betul kan ya? Badan greges, kondisi yang kanan nyalakan lampu, yang kiri matikan lampu. Masya Allah. Terjadi perbedaan pendapat di antar sama santri. Bismillah, tidur gitu kan ya, tidur. Kenceng terus, subhanallah ya. Besoknya ya sembuh. Ya besoknya sembuh, seger. Ya besoknya sembuh, seger. Itu sering saya alami. Cerita dikit boleh? Tak ramu-ramu gitu. Masya Allah. Ada pepatah, Habib Novel kalau sakit kasih mic, insya Allah sembuh. Ya insya Allah sembuh. Jadi seringkali saya itu mau berangkat pengajian dan berangkat dalam keadaan badan saya itu sakitnya luar biasa. Setan itu. Saya bisa bedakan mana sakit benar, mana sakit setan. Beda makom. Nah, jangan kamu tanya caranya, udah itu beda makom itu. Sakit bener mana sakit setan. Oh ini setan ini setan. Turun dan saya nyetir sendiri, ya turun dari mobil jalan itu rasanya masya Allah gitu ya, rasanya masya Allah. Begitu pegang mic, setannya lari semua. Tiba-tiba saya jadi seger, suaranya lantang ya, serak jadi hilang gitu kan. Keluar semua. Saya ngomong sama setan, hahaha, iya kamu setan penyakit ya, silakan pergi. Memang ada yang seperti itu setan sakit. Ada setan anti sodakoh. Ya, setan anti sodakoh. Begitu orang tuanya butuh duit. Kamu pengen ngasih orang tuamu, duit sudah ada. Ya. Nanti dulu. Duit sudah ada. Kamu mau keluarkan buat orang tuamu sendiri. Istri ngomong, setan bisi bojo. Bojomu kuwi duit entek lho. Suamimu uangnya habis lho. SPP anakmu belum dibayar. Ingat kan dia mikirkan anaknya, bukan orang tuanya. Kasih tahu suamimu dengan sedikit ancaman. Ngomong agak gak enak, wajahmu buat bermuram durja. Masya Allah. Mas, ya. Itu uang mau buat siapa tuh yang 10 juta? Tabungan tuh 10 juta buat siapa? Buat papa mama lagi butuh. Papa mama belum pernah umroh, mau umroh. Ini sudah tambahan 10 juta kurang. Mau saya kasihkan papa mama. Kamu tuh yang dipikirkan cuma orang tua. Anakmu tuh loh SPP 3 bulan belum kamu bayar. Gimana sih kamu mas? Masya Allah. Kamu gak bisa hidup dengan suami yang seperti ini. Gerek, Masya Allah. Ngomong sama ibunya, Bu. Ini kalau saya kasihkan ibu, rumah tangga terancam, Bu. Jadi maaf ya Bu ya. Maaf Bu. Saya tidak jadi bantu ibu. Iki anak bejat. Ini anak bejat. Kalah sama setan anti sodakoh. Kalah sama setan anti sodakoh. Seharusnya ngomong sama istrinya. Tenang Bu. Saya bisa keliru. Tapi kalau Allah dan Nabiku enggak mungkin keliru. Dan kebetulan Allahmu dan Allahku sama, Nabimu dan Nabiku sama. Ini kalau saya serahkan orang tua, itu pahalanya luar biasa. Janji Allah, sedekah pada orang lain saja, pahalanya minimal 10 kali lipat. Ini untuk orang
tua. Nilainya bukan sedekah, ini kewajiban. Ini 10 juta justru untuk membayar SPP anakmu dan beli gelang emas, kalung, berlian, intan untuk dirimu. Kok bisa? Lalu ini 10 juta, kalau orang biasa jadi 100 juta. Untuk orang tua ya saya minta minimal 1 miliar. Kok bisa begitu? Tenang. Papa mama sudah saya bisikin. Tolong nanti di depan Rasulullah SAW. Ya di depan Ka'bah, mintakan rezeki berlimpah untuk anakmu yang satu ini. Masya Allah, ya mas lanjut. Iya, setan anti sodako, tik, kurang ajar. Murid siapa itu? Ya, santri weekend. Lagi-lagi pada satu kata, santri weekend. Mulai mata-mata setan menunjuk pada santri weekend. Maka banyak setan berkeliaran di sekitar Majlis Ar-Raudhah. Nunggu ya di depan pintu gerbang ya, yang sudah tidak merokok 3 hari, lanjutkan merokoknya. Yes, kena deh lu. Ya ternyata dia santri weekend lulus. Dia ngomong sama setan, setan aku tidak akan langsung merokok, ku tunda nanti sampai di tempat makan. Wah, biasanya aku 1 hari 1 pak, mulai hari ini 1 hari insya Allah 3-4 batang. Kata setan, coba kita lihat. Ya, sekarang kamu masih di wilayah Ar-Raudhah. Kamu bisa bicara begitu. 1 langkah ke depan, kamu jadi milikku. Wah. Setannya sesumbar. Dah, hidupmu nggak usah perang sama setan. Capek tahu? Nah, ini saya kasih rahasianya. Jangan perang sama setan. Setan tuh ibarat anjing. Huk, huk, huk. Ya, kamu diceguki anjing, mau balas. Huk, huk, huk. Wah, anjingnya balas. Huk. Kamu. Huk, huk, huk. Orang yang lihat sama, betul kan ya? Sama. Kalau anjing, huk, wajar. Nah ini manusia kok, huk, 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 sano. Aduh, kesian ini. Nah kalau yang pinter kan lain. Huk, 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 huk. Dia ngomong sama yang punya anjing. Mas, tolong anjingnya itu mungkin lapar atau gimana ya, tolong diurus. Iya pak. Huk, ayo masuk. Ya selesai. Betul? Jagat raya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu cukup ngomong a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Betul kan? Minta tolong sama Allah. Lah kamu enggak kok, gaya pakai ilmumu, ayat Qur'anmu, haditsmu, setan mau jak perang. Ayo, perang be aku. Itu termasuk tergoda oleh setan. Dan setan senang banget sama orang yang punya ilmu model begini. Wah, kumpulkan anak buah, ladeni, gantian satu-satu. Iya, hiburan. Kata setan ini hiburan, udah biar dia sibuk ngeladeni kita ya, sehingga dia lupa sama sholatnya. Oh sholat kok hidupnya ngusir setan. Setan minggir. Mikir, saya tidak mau mikir dunia. Utang, gak mau mikir utang. Ini sama aja, itu lagi perang sama setan. Kalau sholat, tagihan utang muncul, diamkan saja. Ya, ancaman begini muncul, khawatir muncul, biarkan saja. Nanti lama-lama itu pergi sendiri. Ternyata aku gak diladeni, aku gak ditoleh. Seperti tamu tuh datang di ruang tamu duduk, kita gak keluar-keluar. Kira-kira gimana? Ya pergi, ya kan pergi. Lah kalau kita keluar dan kitanya suka ngobrol, tamunya betah. Ya, setan tuh bahkan minta kok gantian, tolong ganti kita. Aku capek ngadeni dia. Ganti yang lain. Super terakhir. Ini fotonya saya rubah. Enggak apa-apa ya. Tetap foto tapi saya rubah karena kan dekati sholat zuhur. Nanti habis sholat zuhur ya, jangan kemana-mana dulu, biar panitia nyiapkan makan, biar view-nya lebih bagus. Foto sama saya di depan musola, sehingga Majlis Ar-Raudhahnya kelihatan. Nah jumlahnya bukan 4-5, tapi mungkin 30 orang atau berapa gitu ya. Perempuan dulu, nanti ganti laki-laki dulu. Jangan terus rebutan. Don Pip, nanti saya di belakang nggak kelihatan, nasib. Ya tetap kelihatan, justru bagus. Kamu zoom terus kasih tanda apa? Panah. Kelihatan seperti orang penting gitu kan ya. Seperti orang penting. Kadang itu kita viral gara-gara duduk di belakang, betul kan ya? Habib Novel tuh duduk di depan enggak viral, Habib Novel duduk di belakang viral gitu ya.
Jadi viral. Jangan takut sama posisi nggak kelihatan. Mungkin 20 tahun lagi ya ulama-ulama akan lihat, wah ternyata dulu tawadhu sekali. Kenapa? Waktu ikut santri weekend di tempat Habib Novel, guru kita duduknya di belakang. Padahal itu kesuk gitu ya. Kesuk, terdepak ya. Kesuk dan terdepak. Terakhir nih, ya, super terakhir. Jadi intinya begini. Setan tadi kan menggoda, kalau yang enggak ngelayani tidak akan digoda, setannya akan pergi. Makanya kita ini biasakan jangan melayani setan. Contoh ya, dalam hadis setan tuh kalau di hadapan orang soleh takluk. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 3 hari berturut-turut didatangi setan. Setan mau nyuri ya. Ya didatangi setan. Terakhir setannya minta dibebaskan. Sayyidina Abu Hurairah dikasih tawaran. Deal politik. Kalau kamu bebaskan saya kasih ilmu. Karena kalimatnya saya kasih ilmu. Sahabat tuh hidupnya cari ilmu. Ya udah, boleh. Apa ilmunya? Kalau kamu mau tidur baca ayat kursi, setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Betul gitu kan ya? Senang sih Abu Hurairah. Pagi ditanya sama Nabi Muhammad SAW. Kamu tadi malam temanmu datang lagi enggak itu? Ya. Gimana? Saya bebaskan ya Rasulullah. Tahu enggak kamu siapa yang datang 3 hari ini? Enggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah yang sang pendusta. Al-Kadzub, sang pendusta alias setan. Tapi semalam dia jujur sama kamu. Jadi setan tuh kalau ketemu orang soleh, setan ahli ngapusi. Itu kalau ketemu orang soleh gak iso ngapusi. Sementara kita yang bukan setan, ketemu orang soleh bisa ngapusi. Masya Allah. Wes tahu toh? Oh iya. Ini setan yang ahli ngapusi. Kalau ketemu orang soleh, setannya nggak berani ngapusi, nggak berani bohong. Lebih baik jujur, kasih ilmu yang otentik. Itu setan. Makanya kalau setan ketemu orang soleh, tetap setannya kalah. Tetap setannya kalah. Makanya setan tuh kalau mau ngutus utusan, lihat-lihat dulu, diukur sama setan. Wah ini ilmunya segini. Kamu jangan coba-coba, nggak level sama dia. Tapi kalau sama yang kerucuk-kerucuk, ya kita yang iman-iman lemah ini ya, setan tingkat tinggi itu nggak mau ngurusi. Kamu yang anak baru, hajar dia. Anak baru suruh jalan. Makanya Allah ngasih untuk menghapus semua dosa-dosa tersebut, yang kita kepleset, kita ngelundung itu, suruh kumpul begini. Suruh kumpul, cek orang yang mertamu ke rumah orang, lihat nih. Berarti dengan mertamu, kumpul atau enggak kumpul? Kumpul. Tamunya pergi, yang punya rumah dosanya habis. Berarti tamunya dosanya juga habis. Orang sholat berjamaah, 2 orang saja berjamaah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Habis enggak dosanya? Habis. Berkat apa? Berkat berjamaah. Orang zikir berjamaah. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka satu kaum yang siapa duduk bersama mereka tidak bakal celaka. Semuanya diampuni. Gara-gara apa? Berjamaah. Jadi minimal perlindungan kita paling kuat itu yang sering-sering kumpul dalam kebaikan. Dah insya Allah kuat terus itu. Nah jangan lupa nanti yang belum masuk grup, saya akan kirimkan doanya. Jangan ditunggu siang ini ya. Saya akan buat yang kamu bisa nanti ngomong sama temanmu, wani biro. Jangan minta ijazah lagi, itu lengkap dengan ijazahnya itu. S1, S2, S3, lengkap itu ya. Lengkap dengan ijazahnya. Jelas semuanya? Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك
واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita ke musola untuk sholat ya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.